Masih bersama saya Adini dan kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. Hunian tetap untuk para korban gempa bumi sudah mulai dikerjakan. Sandal hotel produksi warga binaan Lapas Padang laris manis dipesan. Sandal hotel produksi warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Padang laris manis dipesan pengelola hotel. Bahkan dalam sebulan terakhir produksinya meningkat 30%. Hal tersebut dampak dari hunian kamar hotel yang telah penuh menjelang tahun baru mendatang. Jika rata-rata sebelumnya produksi sandal warga binaan maksimal 14.000 pasang per bulan, saat ini menjadi lebih dari 18.000 pasang per bulannya. Penggunaan tenaga kerja yang berasal dari warga binaan pun ikut bertambah. Dari sebelumnya 24 menjadi 28 hingga 30 orang. Dari 300 sehari jadi 500, 600 lah. Itu sudah berlangsung sejak berapa lama itu, Bang? Udah sebulanan ini lah yang peningkatannya. Itu memang jelang tahun baru ya, Bang ya? Iya, jelang tahun baru pesanan banyak. Itu biasanya personil Abang untuk pembuatan sandal ini berapa orang nih, Bang? 28 orang. Sebelumnya? Sebelumnya 24-25 lah. Sementara itu, Andika yang bertugas di bagian finishing sandal hotel mengatakan, ilmu pembuatan sandal yang didapatkannya dari lapas akan menjadi bekal oleh bapak satu anak ini untuk mencari nafkah selepas menjalani hukuman. Insyaallah bisa dilanjutkan. Buka usaha sendiri. Itulah Bang, itu pengen aku besok di luar. Masuk luar. Kalau di sini Abang mendapatkannya gimana nih, Bang? Per berapa bulan ini, Bang? Sekali 2 bulan. Sistem bagi hasil? Iya. Di divisi di tempat Abang ini berapa orang personil Abang? Ini berenam. Semuanya berenam. Ini untuk bagian finishing ya, Bang? Ya, finishing. Menurut Kepala Seksi Kegiatan Kerja Lapas Muaro Padang, Lapas Muaro telah bekerja sama dengan 6 hotel di wilayah Sumatera Barat. Permintaan yang paling banyak datang dari hotel di Kota Padang dan Kota Bukit Tinggi. Karena kedua kota tersebut memang menjadi kota tujuan pariwisata. Ada peningkatan signifikan peningkatan pesanan. Berapa persen, Pak? Sekitar 30%-an. Sekitar 6 hotel, Pak. 6 hotel. Untuk skop Sumbar, Pak ya? Untuk Sumbarnya. Yang mendominasi memang Padang, Pak? Yang mendominasi permintaannya ya Padang. Padang sama Bukit Tinggi. Menjelang tahun baru ini kita membuatnya tergantung orderan. Di Santika itu setiap minggunya dia mengorder 2.000 setiap minggunya. Keuntungan yang didapat dari penjualan sandal di Lapas Muaro Padang ini akan dibagi dengan warga binaan yang bekerja sama sebagai pembuat sandal. Robiham melaporkan dari Padang. Kasus-kasus tawuran pelajar yang membawa senjata tajam tidak didiamkan begitu saja oleh aparat penegak hukum. Setelah kasusnya diproses oleh polisi, kemudian dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Padang. Saat ini, Kejaksaan Negeri Padang mencatat ada 51 remaja yang masih berstatus pelajar di Kota Padang bermasalah dengan hukum. Dari jumlah tersebut, separuh di antaranya terlibat tawuran yang menggunakan senjata tajam. Selebihnya ada terkait kasus narkotika dan pencurian. Kasih Pidana Umum Kejari Padang, Senin pagi mengatakan, berbagai hal yang menyebabkan kenakalan remaja, salah satunya yakni salah dalam pergaulan, sehingga anak yang biasanya baik, di luar rumah atau lingkungan sekolah, dia menjadi nakal. Untuk tahun 2023 dari Januari sampai sekarang November 2023
sudah tercatat sebanyak 51 perkara anak yang berhadapan dengan hukum, dan tahanan anak dan tersangka anak sebanyak 51 orang. Banyak kenakalan seperti penguasaan senjata tajam dan yang lain-lain lah, pencurian juga ada, sebagian juga ada narkotika, ada anak-anak yang berhadapan dengan hukum yang narkotika juga ada. Dari 51 kasus kenakalan remaja yang sampai di Kejaksaan Negeri Padang, sebagian diantaranya akan dilakukan diversi atau upaya mencari jalan keluar di luar pengadilan. Syaratnya, ancaman tindak pidana anak tersebut di bawah 7 tahun penjara dan belum pernah terlibat masalah hukum sebelumnya. Robiha melaporkan dari Padang. Tim Raja Wali Satres Narkoba Polresta Padang menggerebek sebuah rumah yang berada di kawasan Siteba, Kecamatan Nanggalo, pinggiran Kota Padang. Rumah ini digerebek setelah adanya informasi bahwa pelaku sering mengonsumsi dan bertransaksi narkoba. Polisi menemukan pelaku tengah asyik mengonsumsi sabu-sabu di dalam kamarnya. Saat digeledah, polisi menemukan 4 paket kecil sabu-sabu, 2 paket besar sabu-sabu beserta perawatannya. Pelaku yang bernama Ilham ini tak berkutik dan mengakui seluruh barang bukti tersebut adalah miliknya. Dia mendapatkan barang haram itu dari rekannya dengan cara dipesan melalui telepon genggam dan dibuang di sebuah lokasi yang telah ditentukan oleh sang bandar. Hasil penyelidikan dari rekan-rekan kami tim opsional Satgas Narkoba itu mengidentifikasikan bahwa inisial I sering melakukan transaksi narkoba di rumahnya, dan ketika itu sudah bisa dipastikan bahwa keberadaan pelaku ada di rumah. Kami berhasil mengamankan pelaku yang sedang berada di rumahnya, yang ketika itu kami berhasil mengamankan 4 paket kecil dan 2 paket besar di 2 sabu-sabu. Dan kita akan melakukan pengembangan dari mana inisial I mendapatkan barang haram tersebut. Kini pelaku diperiksa secara intensif di Mapolresta Padang. Petugas ingin menelusuri peredaran sabu-sabu yang dilakoninya. Pasalnya, selain pecandu, Ilham juga pengedar yang menguasai pasar di daerah tempat tinggalnya. Alfi melaporkan dari Padang. Pemirsa, demikianlah perjumpaan kita dalam Berita Padang hari ini. Saya Adini dan tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.